Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan tutorial berikutnya materi kuisis, yaitu mengedit kuis publik, membuat 5 jenis soal, kemudian memasukkan gambar dari PC atau internet, kemudian mengatur kuisnya publik atau private quiz, kemudian mengubah urutan kuis dan mengupload kuis menggunakan Excel. Ya, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama dulu. Mengedit kuis. Kita masuk kuisis. Login dengan akun kita. Boleh mencari kuis baru atau kuis yang sudah ada ya teman-teman. Di sini saya mau edit yang sudah ada aja. Jadi saya buka kuis saya. Oke, di sini saya mau edit yang ini aja. Nah, ini mau saya edit ya teman-teman. Nah, ini kuis saya mau edit di beberapa bagian. Menjadi 45 detik ya teman-teman. Oke. Atau mungkin ini saya mau edit jadi miring ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau editing saya kira udah bisa ya teman-teman ya, karena sangat mudah ya ini untuk editingnya. Kemudian boleh juga di bagian sini kan kalau misalkan teman-teman mau search atau mencari kuis orang lain, kemudian mau kita mainkan ke siswa, kan ini harus diubah dulu ya teman-teman, jangan sampai nanti ada foto orang lain di situ, kemudian belum diubah, ini menjadi belum diedit dan disimpan atas nama kita. Nah, ini perlu diganti ya. Misalkan ini saya ganti gambarnya. Kalau mau cari gambar, tinggal search di sini aja ya teman-teman ya. Sini. Karena soalnya jenisnya caption, jadi saya ketik caption di sini. Nah, banyak gambar, teman-teman bisa pilih salah satu. Tapi di sini gambar juga ada yang tidak bisa diupload ya teman-teman. Kalau ada gambar yang tidak bisa diupload, saran saya teman-teman bisa cari gambar yang lain aja. Nah, ini saya mau cari yang cocok dengan materi saya caption. Nah, ini aja ya teman-teman. Nah, saya mau pilih gambar ini, kemudian saya masukkan atau insert. Oke, lalu simpan. Nah, ini tadi sekalian ya teman-teman, kalau kita mau setting kuis ini dilihat orang lain, berarti di sini harus terlihatnya public ya, atau visible to everyone ya, artinya bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kalau misalnya kita
kuis saya nggak mau dilihat orang, saya maunya saya sendiri yang punya, karena apa namanya, saya mau memainkannya sendiri gitu ya. Jadi boleh di sini di setting private ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan public visible to everyone, kita ganti dengan yang private ya. Jadi private itu visible to you ya, hanya kita aja. Oke, lalu kita simpan ya teman-teman. Nah, kita simpan. Jadi ini udah private ya teman-teman. Lalu kita save. Oke, sudah tersimpan jadi private ya. Nah, teman-teman juga bisa merubah judulnya ya teman-teman. Kalau misalkan tadi di kuis yang kita cari kita edit punya orang lain, mungkin bisa diganti judulnya dengan punya kita. Misalkan tadi cuman caption doang, di sini saya tambahin caption 12 grade gitu ya. Jadi untuk kelas 12 kayak gitu. Jadi nah, kalau misalkan kita mau insert gambar ya teman-teman, ini bisa kita edit, kita masukkan gambar. Nah, ini misalkan kita mau hapus nih, gambarnya mau kita ganti. Nah, teman-teman tinggal klik ini aja. Kita cari, boleh cari di Google gambarnya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya stok gambar, boleh langsung cari di Google. Nah, karena saya di sini sudah ada di laptop, maka saya tinggal masukkan yang di sini. Lalu saya cari gambarnya. Nah, kita save. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Udah muncul gambar, lalu kita save. Misalkan ini saya mau ubah nih jadi 45 detik ya waktu mengerjakannya, lalu kita save. Oke, nah kalau sudah semua, jangan lupa kita simpan semua ya. Ini udah semua, kita simpan. Nih, save di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, kalau untuk membuat kuis dengan beberapa opsi jawaban ya, kita lihat contohnya. Ini contohnya punya saya, kita lihat. Nah, ini soal deskriptif, kita edit dulu. Nah, soal yang nomor 1 ini, teman-teman, kita buat dalam bentuk pilihan ganda ya. Nih, kita lihat. Nah, ya di sini pilihan ganda dengan opsi satu jawaban benar ya. Jadi hanya ada satu jawaban benar. Nah, ada juga kalau misalkan kita klik yang ini, nanti bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, ini kebetulan pilihan gandanya hanya dengan satu jawaban benar. Nah, kita boleh membuat dengan opsi jawaban yang lain. Saya save dulu. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini nomor 2, saya buat dengan opsi jawaban lebih dari satu. Jadi ini kita aktifkan ya teman-teman. Yang di bawahnya ini ada more than one correct answer. Jadi ada lebih dari
1 jawaban yang benar. Jadi saya taruh 2 di sini ya, jawaban yang benar. Kalau tidak mau ya kita nonaktifkan saja, tapi kalau kita aktifkan, ini akan muncul ada 2 opsi jawaban yang benar. Nah, seperti ini kita checklist jawaban yang benarnya. Oke, ini kita save. Jadi pilihan ganda itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada pilihan ganda tunggal, ada pilihan ganda kompleks ya. Kalau pilihan ganda kompleks itu berarti ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Oke, berikutnya nomor 3. Ini questionnya bentuknya adalah polling ya teman-teman. Ini bentuknya polling. Jadi kalau polling itu berarti siswa boleh memilih sesuai dengan kayak model survei seperti ya teman-teman ya, modelnya kayak survei. Jadi ini model pertanyaan ini, in which category do you tend to be interested in learning descriptive material, itu artinya saya ingin mengetahui seberapa tertariknya siswa itu untuk belajar teks deskriptif. Nah, opsi jawabannya bisa kuat, sangat kuat, atau biasa saja, atau nggak tertarik sama sekali ya. Jadi ini kita buat opsinya seperti itu ya. Oke, ini kita save ya. Jadi ini model pertanyaan polling atau survei seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat sendiri dengan disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Oke, kita save. Kemudian ada yang keempat. Jadi pilihan gandanya tadi ada 2 macam ya teman-teman. Jadi memang 5 opsi jawaban yang berbeda, tapi yang pilihan ganda itu ada 2. Jadi totalnya nanti ada 6 soal ya. Ini kita edit yang nomor 4. Ini kita lihat bentuk pertanyaannya adalah fill in the blank. Jadi mengisi titik-titik yang kosong ya. Nah, ini berarti anggap aja ini jawaban esai gitu ya. Jawaban soal esai. Nah, ini ketikkan jawabannya yang benar di sini. Kalau misalkan teman-teman punya opsi jawaban lebih dari 1, itu boleh ya. Jadi di sini ada klik add an alternative answer. Jadi tambahkan alternatif jawaban yang lain. Misalkan kita mikir kayaknya anak-anak bakalan jawab ini deh gitu ya, bakalan jawab ini juga, ya udah kasih opsi jawaban yang lain yang kira-kira anak-anak itu menjawab dengan jawaban tersebut gitu. Ini namanya fill in the blank ya, jawaban esai. Oke, kita save. Kemudian yang kelima itu kita edit dulu. Nah, ini ada open ended, itu berarti jawaban penalaran ya teman-teman. Kayak misalkan nih contoh, jadi ini tetap ngoreksinya manual ya teman-teman, tidak bisa otomatis. Kita harus melihat jawaban anak itu kan berbeda-beda ya. Misalkan saya bertanya nih, what do you think of this picture gitu kan, bagaimana menurut kalian gambar tersebut gitu kan, gambar ini. Nah, pasti nanti jawabannya berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain gitu ya. Itu namanya open ended ya, jawabannya bisa bervariasi. Oke, kita save yang ini. Kemudian yang terakhir nomor 6. Nih, kita edit dulu. Nah, ini saya bertanya, where can you find the hotel? Please draw a circle. Jadi saya bertanya, di manakah kalian bisa menemukan hotel di dalam gambar ini? Nah, jadi kan
di sini ada gambar hotel ya teman-teman di belakang sini. Nah, itu nanti siswa kita akan menggambar di sini, ya, akan menggambarkan memberikan apa namanya jawabannya dengan cara melingkari bangunan tersebut, ya, melingkari bangunan ini. Jadi itu dinamakan dengan draw ya. Pokoknya intinya di sini siswa bisa coret-coret gitu ya. Kalau untuk jenis mata pelajaran yang lain disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalkan tanpa gambar juga bisa. Jadi kita bisa add yang blank image ya. Ada misalkan kita kasih kertas kosong di sini, nah siswa disuruh gambar apa gitu. Jadi pertanyaan disesuaikan aja dengan materi. Jadi seperti itu contohnya. Oke, kita save. Lalu kita juga bisa upload soal dari Excel ya teman-teman. Kita udah punya ininya, kita upload jadi soal di Excel. Jadi bikinnya dari Excel langsung diimport gitu bisa ya. Coba kita create new quiz, lalu kita ke apa misalnya caption ya, English. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman ada import from spreadsheet ya. Coba kita buka dulu. Nah, ini kita download dulu template-nya ya teman-teman. Download dulu template-nya. Nah, ini kan sudah ada template-nya ya teman-teman. Coba kita buka dulu bagaimana bentuknya. Jadi tampilan template-nya seperti ini. Ini untuk questionnya, untuk pertanyaannya di sebelah sini. Kemudian ini tipe pertanyaannya apa ya, apakah multiple choice atau text box atau fill in the blank atau open ended atau yang lain ya. Nah, kebetulan kan ini kita bikin untuk yang multiple choice semua. Jadi di sini ada multiple choice, tinggal kita kopikan ke bawah seperti ini. Kemudian ini ada option 1, option 2, option 3, option 4, option 5. Tinggal kita acak aja, kita isikan optionnya. Ini karena hanya contoh aja ya teman-teman, jadi saya optionnya ngawur aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk jawaban benarnya kita mau kasih di nomor berapa. Contohnya kalau misalkan kita kasih di nomor 4, untuk memudahkan aja karena nanti di soal juga akan diacak ya. Jadi kita bikin semuanya sama aja di option nomor 4. Kemudian waktu pengerjaannya berapa lama, kita setting supaya sama 30 detik ya teman-teman. 30 detik. Kita samain aja 30 detik. Maaf ya teman-teman kalau berisik banget. Nah, ini untuk link gambar ya teman-teman. Untuk link gambar, kalau ada gambar, kalau tidak ada gambar tidak usah diisi ya. Tapi ini hanya untuk yang ada gambarnya ya. Jadi sudah selesai begitu saja, lalu kita simpan. Oke, karena ini udah ada filenya, jadi kita coba untuk import. Nah, ini import from spreadsheet, kita klik, lalu di sini kita drag atau kita upload ya, teman-teman. Nah, kita upload, kita cari filenya yang tadi. Nah, ini
filenya, kita buka. Nah, lalu kita import. Nah, langsung jadi ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan ada seperti ini ada kesalahan ini ya teman-teman, kita edit sedikit nggak apa-apa ya. Kita edit dikit ya, kayak begini misalkan dia karena ada titik koma gitu ya teman-teman. Nah, ini kita hapus aja. Jadi kita cek-cek juga jangan sampai ada kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga, ini mungkin karena ada titik ya, atau ada spasi, yang kelebihan spasi gitu, makanya dia nggak apa namanya, nggak mau. Jadi harus kita klik-klik juga nih, kita cek satu-satu ya. Nah, kalau sudah, kita save ya teman-teman. Nah, jadi deh soal kita ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengimport soal dari Excel. Mudah sekali ya. Tinggal kita tambahkan gambar, misalkan di sini tadi caption ya. Kita cari gambarnya. Nah, saya ngasal aja ya ini teman-teman. Misalkan gambarnya ini kita masukkan. Lalu kita, ini bahasa Inggris ya teman-teman, untuk kelas 12 misalnya. Lalu ini saya setting private ya, jadi orang lain nggak bisa lihat ya teman-teman, hanya saya aja yang bisa. Oke, kita simpan. Nah, udah jadi soal kita ya teman-teman. Lalu simpannya jangan lupa ya teman-teman, 2 kali. Jadi simpan kuis, lalu simpan simpan soal dan simpan kuis ya. Ini kita save di sini. Oke. Nah, berarti soalnya sudah jadi. Nah, lalu satu lagi teman-teman, kita kan diminta untuk mengumpulkan tugasnya link koleksi ya. Jadi kita klik nama kita yang di pojok kiri atas. Nah, di sini kan kita punya banyak kuis ya. Nah, contoh misalkan ini, kalau yang tanda biru ini dia berarti udah tersimpan ya teman-teman. Udah tersimpan di dalam collection ya. Kalau belum punya collection, kita tambah ya teman-teman. Kita add collection ya. Kita tambah. Jadi kita ke My Library dulu. Nah, di sini ada New Collection ya teman-teman. Ini kita klik New Collection. Lalu kita kasih misalkan, saya yang belum ada kelas 11 ya. Misalkan 11, kelas 11. Nah, ini juga bisa disetting public, bisa disetting private ya teman-teman. Saya setting public aja. Lalu klik dan. Nah, berarti kita sudah punya koleksi nih, ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Kalau kita sudah punya koleksi itu, dia langsung ada di sini tertera ya teman-teman. Misalkan di kelas 10 saya punya 2 soal, di kelas 12 saya punya 5 soal ya. 5 kuis, sorry, bukan 5 soal. Di kelas 10 saya punya 2 kuis, di kelas 12 saya punya 5 kuis. Nah, ini yang kelas 11 masih kosong, misalkan ini mau saya masukkan di koleksi kuis kelas 11. Jadi kita klik di sini save. Nah, lalu teman-teman pilih mau disimpan di mana koleksinya. Saya mau simpan di kelas 11. Berarti klik yang kelas 11, lalu klik done.
Nah, otomatis soal tadi akan tersimpan di sini nih, teman-teman bisa lihat. Tadi kosong, sekarang udah ada 1 di situ. Nah, satu lagi misalkan ini juga mau saya masukin di kelas 11. Klik di sini, lalu done. Nah, otomatis sudah tersimpan di kelas 11. Kalau mau lihat, langsung bisa dari sini. Nah, ini ada 2 ya, teman-teman. Ada dua kuis yang tersimpan di koleksi kelas 11 ya. Lalu di kelas 10 ada 2 soal. 2 kuis, sorry. Lalu di kelas 12 ada 5 kuis. Oke. Nah, sekarang kita mau copy link untuk koleksi ini. Ya, teman-teman. Kita klik dulu, kita cari koleksi. Nah, misalkan koleksi kelas 10 ya, teman-teman. Ini ada 2 kuis. Nah, ini yang kita klik ya, teman-teman. Share this collection. Nih. Nih bisa copy URL-nya ya, teman-teman. Ini kalau kita mau kopikan soal kita ke orang lain linknya ya. Kita bisa klik linknya. Tapi kalau kita mau share kuisnya aja, kita bisa klik ini ya, teman-teman. Kalau kita penyelenggaranya ya. Nah, ini nanti link ini nanti yang kita kumpulkan di kantong tugas ya, teman-teman. Jadi ini linknya, kita copy. Nah, nanti kita kopikan di pengumpulan tugas kita. Jadi tugasnya hanya ngumpulin link ya, teman-teman. Oke, cara membuat koleksi kuis dan juga copy link koleksi kuis ya. Sampai di sini dulu tutorialnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Tetap semangat, teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.